dengan data-data yang sudah kita observasi, kita analisis di laporan lagi. Dan kami juga menyadari bahwa kami punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Jadi dari tempat ini juga kami menyampaikan permohonan maaf. Persilakan. Oke Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, kalau saya bilang hello, Bapak bilang, kalau saya bilang hello, Bapak bilang hai, hai, hello, ya? Oke, bisa Ibu, Bapak? Oke, ya. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hello. Hai. Hai, hai. Hello. Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke materi ini, kita saling menyapa, memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya biasa disapa dengan Ibu Ina. Saya tinggal di Ambon, tepatnya di Medan Manusela. Tempat tugas saya sebelum ini adalah di Tulehu. Saya guru mengajar bahasa Inggris. Siapa yang memperkenalkan diri? Ya baik, terima kasih. Tentu Bapak Ibu semua sudah tahu atau mengenal nama saya. Ya. Nama saya Sylvester Alituan. Sekarang menjabat sebagai Kepala SD Nasdaq Yosudar Susat Muslim. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Yosefa Matuku, biasa dipanggil Ibu Yos. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo. Ya, terima kasih. Perkenalkan ya, Bapak pengawas, tim inovasi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang boleh berkunjung di kita punya sekolah. Nama saya Ibu Helma Redura. Terima kasih. Nama saya Benedictus Loe, biasa dipanggil Pak Beni. Terima kasih. Nama saya Ibu Sofia Sokopuan, dipanggil saya Bibi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ludwina Futura, biasa dipanggil Ibu Dewi. Saya selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winti Bulango, biasa disapa Ibu Winti. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Nama saya Presipati, biasa dipanggil dengan Ibu Pati. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu sebagai umat yang percaya, barangkali di antara kita ada yang memimpin doa hari ini. Oke Bapak Ibu, untuk melancar kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Oke Bapak Ibu, barangkali untuk lebih mempertekatkan kita punya hubungan lagi, saya akan memberikan apresiasi cinta untuk Bapak Ibu. Ya, iya. Boleh berdiri Bapak Ibu? Beneran ya? Oke. 1, 2, 3. Apresiasi cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta jumbo. Oke. Ya. Materi kita hari ini terkait dengan merancang program kegiatan Komel menuju sekolah yang kita impikan. Di sekolah yang baik, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensi yang mereka perlukan untuk penyelenggara pembelajaran yang profesional. Ibu Bapak, penyelenggara pendidikan di sekolah itu siapa ya? Hanya pimpinan sekolah, penyelenggara pendidikan, guru, ya, guru dan staf, begitu. Oke, siap. Lanjut. Tentunya kegiatan ini mempunyai tujuan. 1. Kepala sekolah dan guru mengungkapkan gagasan tentang perspektif sekolah yang mereka impikan. Jadi tujuan kita adalah bukan hanya bermimpi, tapi bagaimana mewujudkan mimpi itu. Oke, next. Kepala sekolah dan guru mencermati hasil analisis laporan pendidikan dan hasil asesmen observasi pembelajaran serta hasil wawancara untuk mengetahui kondisi sekolah. Yang hari pertama kita turun itu
banyak kita ambil informasi dari guru wali kelas ketika pemetaan siswa itu tidak menggunakan format observasi, hanya sesuai dengan pemantauan saja. Jadi barangkali dengan ini kita boleh menggunakan format sebagai arsip untuk ketika barangkali tiba-tiba pengawas atau pihak-pihak yang terkait membutuhkan itu. Oke, siap, lanjut. Ya, sekolah merancang kegiatan dan anggaran dalam upaya meningkatkan kualitas yang sekolah impikan. Oke, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah adanya rekomendasi prioritas kegiatan komunitas belajar intrasekolah. Next, tersusunnya program kegiatan komunitas belajar intrasekolah. Belajar intrasekolah seperti apa ini, Bapak? Apa yang dimaksud dengan intrasekolah? Pernah di sini ada kegiatan? Ada kegiatan apa itu, Pak? KKG? Iya, KKG. Itulah yang disebut intrasekolah. Kegiatan intrasekolah yang bertujuan adalah membangkitkan kolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah yang kita temukan di lapangan yang dibahasnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang berpihak pada kebutuhan siswa. Oke, next. Alur kegiatan hari ini kita punya 6 kegiatan. Yang satu pertama adalah penggalian gagasan sekolah impian. Penggalian tidak menggali apa impian-impian sekolah yang ibu bapak miliki. 2 adalah mencermati hasil analisis laporan pendidikan dan asesmen. 3 mengidentifikasi prioritas kebutuhan sekolah untuk merancang kegiatan komunitas. 4 merancang kegiatan komunitas belajar. 5 mereview rencana kegiatan komunitas yang baru saja tersusun. Dan terakhir adalah menyepakati implementasi rencana kegiatan komunitas yang baru saja tersusun. Ibu bapak, hari ini kita punya waktu, kita diberi kesempatan 150 menit untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Jadi kalau bisa kita tepat waktu. Oke. Ya. Selanjutnya akan diberikan lagi materi terkait inovasi pembelajaran tentang komunitas belajar. Ini akan dilanjutkan oleh Ibu Leni. Kita panggil Ibu Leni untuk melanjutkan materi ini. Ayo kita beri apresiasi untuk Ibu Leni. Ketika saya bilang di atas ada apa? Ada lampu. Oke, di atas ada apa? Lampu. Kamera. X-ray. Oke, kita berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bu Ena. Halo. Hai. Sedikit lembut. Hai. Tepuk tangan buat semua dulu. Tepuk tangan dulu dari yang kecil sampai besar. Ayo tepuk tangan. Kuat lagi yang ke atas. Turun lagi. Iya, naik lagi. Turun lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, yang hari ini kelihatannya sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum itu saya punya sebuah pantun. Mentari terbit belumlah tinggi. Bantu saya dengan kata-kata. Asik, cakep. Jalan sendiri menuju pasar. Cakep. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, cakep. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Cakep. Amin. Kita lanjut ya, kita lanjut dengan curah pendapat. Sebagai orang tua, Bapak Ibu kan juga sebagai orang tua selain guru. Ya, jadi sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan anak di sebuah sekolah. Ya, sebagai orang tua, untuk mau menyekolahkan anak di sebuah sekolah, kita perlu melatih dan mendidik anak itu sejak dia dari rumah. Karena kalau dari anak datang di sekolah baru guru yang ajar, berarti karakter anak itu agak beda. Pak Beni, sosok guru seperti apa itu yang mungkin Pak Beni juga bisa lanjutkan sedikit? Yang kami harapkan sebagai orang tua tentunya
mutu pendidikan yang baik. Melalui pendidikan itu bisa merubah dia punya karakter, karena tidak ada guna kalau dia pintar tanpa karakter. Dan sosok guru yang kami harapkan, tentu guru harus memberikan teladan yang baik kepada anak kami, sehingga melalui teladan itu dia bisa bawa ke lingkungan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Abang Benny. Sosok guru seperti apa yang Anda harapkan? Terima kasih, sosok guru seperti apa yang saya harapkan. Guru harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Guru yang harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Oke, siap. Bungkus. Bungkus, nyam 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 nyam. Lanjut lagi pertanyaan yang berikut. Siapa yang mau bantu saya tidak mau sebut nama lagi. Yang mau bantu saya untuk menjawab pertanyaan berikut. Sosok kepala sekolah seperti apa? Lingkungan belajar seperti apa yang dapat mendukung anak Anda untuk belajar? Oh iya, Kakak Emma. Kakak Emma, Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan tentang lingkungan belajar apa ya? Yang pertama yang saya inginkan dari orang tua, lingkungan belajar yang apa? Yang pertama nyaman, siswa rasa nyaman. Iya. Terus kita pun dalam kelas itu kita harus sebagai guru kita harus berkreasi untuk menciptakan lingkungan kelas itu menjadi lingkungan kelas yang sangat aman, nyaman bagi siswa. Dengan istilahnya dong langsung kayak, sekolah kelas bagus ya, itu dapat memacu mereka untuk mereka ingin setiap hari ingin pergi ke sekolah. Catatannya mereka tidak bosan di dalam kelas. Mereka melihat kelas itu mereka jadi senang, jadi bahagia apabila di dalam kelas mereka itu terlihat rapi. Ada namanya anak-anak kecil, mereka suka hal-hal yang bagus yang membuat mereka menjadi ingin kembali ke sekolah dan mengingat lingkungan belajar yang baik bagi mereka di dalam kelas. Yang kedua, lingkungan belajar itu intinya aman dalam arti bahwa tidak ada gangguan dari orang luar untuk mengganggu pada saat proses pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Misalnya kita lingkungan ini ada tetap di pemukiman penduduk yang kadang-kadang biasa orang tidak tahu bahwa ini membandingkan bahwa mereka kadang-kadang kalau kita laku yang kejam itu sangat-sangat mengganggu kita di dalam lingkungan proses belajar yang terjadi di kelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Emma. Kita bungkus. Nyam 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 nyam. Jadi intinya lingkungan belajar seperti apa? Yang pertamanya aman dulu. Kakak Emma bilang aman dulu. Semua setuju? Kalau sudah aman, baru kita merasa nyaman. Dan itu juga guru-guru juga harus punya kreativitas tinggi. Ini saya melihat di dalam kelas itu guru punya kreativitas. Ya, sosok kepala sekolah seperti apa yang Anda harapkan? Baik, tentu sebagai orang tua, sosok kepala sekolah yang kami harapkan itu yaitu kepala sekolah yang disiplin, kepala sekolah yang ramah, dan kepala sekolah yang selalu bekerja sama dengan pihak baik orang tua maupun komite untuk kemajuan sekolah ke depan. Terima kasih. Bungkus. Nyam nyam. Ramah terhadap orang tua, terus sosok yang bijaksana bila mana ada masalah-masalah di dalam sekolah itu bisa terselesaikan dengan baik. Pasti orang tua puas. Pasti di sekolah pasti ada masalah-masalah yang dibuat oleh anak-anak kan. Jadi butuh ya pemimpin kepala sekolah yang seperti itu. Ya, terima kasih. Bungkus. Di belakang ada pohon impian. Ada yang lain? Oh ya, oke siap. Satu pohon ini, 3, oke. Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut. Tentunya kita punya impian bersama. Masing-masing punya impian nih. Saya sebagai seorang pendidik, ya impian
impian apa yang Bapak Ibu inginkan. Silakan ditulis dan ditempelkan di pohon impian. Iklim sekolah seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di sekolah? Saat ini saya akan membersamai Bapak Ibu beberapa menit ke depan ya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini dalam rangka bersenang-senang. Jadi kalau ditanya untuk apa Bapak Ibu di sini? Bersenang-senang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi berikut, saya ingin membacakan 1-2 impian dari Bapak Ibu sekalian. Tidak semuanya ya, saya akan bacakan beberapa. Ini tentang pembelajaran. Ada yang mengimpikan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Ada yang bermimpi pembelajaran yang bervariasi. Barangkali metodenya ya, atau mungkin strateginya bervariasi. Kemudian tentang kepala sekolah. Kepala sekolah yang diinginkan adalah kepala sekolah harus aktif, berwibawa. Peserta didik yang diharapkan adalah peserta didik yang berkarakter, rajin berdoa, kemudian yang kreatif, siswa yang pintar, siswa yang tidak membuli. Nah, kemudian iklim pembelajaran yang Bapak Ibu impikan. Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat rapor pendidikan punya sekolah kita? Sudah ya? Ya Ibu Ina, Bapak Ibu sekalian yang dibagikan itu ada rapor ya, ada rapor. Nah, ini bentuk rapor pendidikan ya, ada berapa sheet ini, ada 6 sheet ya. Sheet pertama panduan PDD, yaitu panduan perencanaan berbasis data. Jadi data yang ada rapor pendidikan ini bisa kita gunakan sebagai basis membuat perencanaan pengembangan sekolah. Kemudian di sheet berikutnya ada laporan pendidikan. Ini yang perlu kita cermati. Kita unggul di mana, kita kurang di mana. Nah, kemudian ada rekomendasi secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa lihat, itulah saran-saran yang diberikan kepada kita untuk kita tindak lanjuti. Kemudian ada skala prioritas, ya, prioritas rekomendasi. Ini ada di sheet berikutnya. Ini adalah berisi rekomendasi-rekomendasi yang diprioritaskan untuk segera ditangani, ya. Dibuatkan programnya, kemudian dilaksanakan. Nah, programnya bisa dimasukkan ke lembar kerja tahunan ya, atau RKT. Nah, di situ ada beberapa langkah. Yang langkah pertama, identifikasi indikator mana yang di dalam rapor pendidikan ini yang perlu dibenahi. Kemudian akar masalahnya apa? Kemudian ada kegiatan benahi. Kegiatan benahinya itu apa? Kita rencanakan di situ. Kemudian di kolom keempat ada implementasi langkah benahi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu ya, kita berkunjung ke sekolah ini. Dari kunjungan itu kami melakukan observasi pembelajaran di kelas 1 dan juga kelas 5. Nah, selain dari rapor pendidikan yang Bapak Ibu miliki, kemudian dari hasil kunjungan kami pada hari Rabu itu, ternyata didapati ya bahwa
ini hasil analisis rapor pendidikannya ya. Bapak Ibu punya sekolah kita ini di indikator kemampuan literasi itu skor yang didapat 68,42 ya. Ya, dengan kategori skor sedang. Dan berikutnya itu yang kuning di bawah. Dengan kategori sedang inilah, ini yang kuning-kuning ini itu masuk dalam rekomendasi prioritas dan itu yang perlu harus segera kita tangani. Dari kunjungan kemarin hari Rabu kita lakukan wawancara dengan beberapa guru dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita mendapati kenyataan bahwa komunitas belajar intern sekolah kita ini harus aktif. Bagaimana Bapak Ibu? Aktif? Harus aktif? Harus. Bungkus? Oke. Supaya bisa aktif, maka komunitas harus memiliki rencana kegiatan atau program kegiatan. Jadi sepakat nggak kalau pada hari ini kita bikin rencana kegiatan untuk komunitas kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah? Pertama kita lihat akar masalahnya, kemudian kita benahi masalahnya. Untuk bisa mampu, kegiatan apa yang harus kita ikuti? Ada sebuah rencana yang sudah disepakati dibuat di Kombel, misalnya untuk perencanaan ke depannya, mungkin melalui kegiatan praktik baik yang diselenggarakan melalui PMM, misalnya kita bisa belajar di situ ada cara pengelolaan kelas, kemudian ada penataan kelas yang ada di PMM. Jadi ini sebenarnya pelajaran buat kita sebagai guru untuk bagaimana kita bisa telusuri PMM itu secara baik sehingga ada hal-hal baik dalam PMM atau praktik-praktik baik yang dilakukan di sekolah-sekolah lain. Ini menjadi pembelajaran untuk peningkatan penggunaan pengelolaan kelas di sekolah kita. Terima kasih Bu Yos. Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi yang jelas kita perlu belajar. Belajarnya di mana? Untuk memfasilitasi kegiatan belajar kita, maka penting sekali adanya Kombel di sekolah kita. Sekolah kita akan mengkoordinir kita, Kombel itu akan mengkoordinir kita dalam belajar apa yang kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, supaya lebih konkret pemahaman kita langsung aja praktek membuat rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi prioritas dari rapor pendidikan.
2025 minggu kedua. Uraian kegiatan, cara menanamkan pengenalan huruf pada peserta didik melalui workshop. Hasil yang diharapkan, guru mampu menerapkan pembelajaran kata dengan berbagai strategi bagi peserta didik. Pelaksana semua guru dan kepala sekolah, penanggung jawab ketua Kombel, penganggaran disesuaikan. Ada refleksi dulu, setelah refleksi baru dari hasil refleksi kita masuk ke workshop. Karena kalau dihitung workshop berarti kita sudah mengundang narasumber dari luar. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Ibu Ina untuk memimpin kita melakukan refleksi. Oke, terima kasih Pak Iwan. Semangat Ibu Bapak. Semangat. Oke. Sesungguhnya kita ini masih berlama-lama di sekolah ini. Kami senang sekali berada di sini, namun karena kita terikat dan kita dibatasi oleh waktu, kita harus kembali ke hotel untuk memberi laporan ke sana terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup kegiatan ini, barangkali perlu saya tanyakan lagi, kira-kira apa yang kita pelajari terkait dengan materi yang tadi? Masih ingat? Kira-kira apa yang tadi kita pelajari? Bapak Ibu, hello. Hello, hello. Kira-kira apa yang kita pelajari tadi itu Bapak Ibu? Silakan. Ya, Apa terima tadi? kasih. Yang tadi kita laksanakan kegiatan hari ini yaitu mengaku dengan rencana pelaksanaan kegiatan di kegiatan Kombel. Oke. Ya. Siap. Ada yang lain? Bisa dituliskan? Mungkin tulis lalu kita gantung lagi? Boleh. Supaya bukan hanya jadi mimpi, tapi bisa terlaksana. Kita kasih berapa menit ya? 3 aja sampai selesai. Ya? 3 Oke. Ya. Ingat-ingat apa tadi yang kita sudah pelajari terkait laporan pendidikan.